Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على حي على الفلاح.
حي على الله أكبر الله أكبر لا hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mabadu ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Allah Ta'ala di Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Al-Maidah ayat 48. Kita kutip hadis Rasulullah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, berangkat dari surah Al-Maidah dan banyak hadis Nabi yang senada dengan kata-kata sa'idun fid dunya. Maka kita beri judul khutbah kita, berlomba mencari kemenangan. Sidang Jumat yang mulia, pengantarnya begini: setiap perlombaan atau yang ikut berlomba pasti pada hakikatnya adalah menggapai kemenangan. Kita tidak ingin menjadi peserta saja dalam berlomba. Kalau tujuan menangnya, bahwa ada ingin jadi anti mendukung, masuk lain tapi tidak dipertontonkan orang. Maka kita berkeinginan setiap perlombaan itu harus titik akhirnya adalah kemenangan. Jadi kalau ada di antara kita yang ikut berlomba hanya sekedar memenuhi kuota
atau persyaratan daripada ndak ikut jualan. Nggak usah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, hasilnya tidak ada. Sidang Tuhan yang mulia, filosofi dalam berlomba agar kita menang harus ada strategi, harus ada perencanaan yang mantap, harus ada persiapan yang utuh. Termasuk kita yang ikut mencari kemenangan, termasuk juga orang yang akan membawa kita kepada kemenangan itu. Dua-duanya harus sinkron, harus sejalan gitu. Kalau tidak begitu, sidang jemaat yang mulia, kita tidak akan pernah meraih kemenangan. Maka saudara-saudara kita yang berlomba dilatih, dididik, dikarantinakan, di screening supaya latihannya fokus, dia harus mendapatkan kemenangan. Dari konteks agama, sidang jemaat yang mulia, sama dan bahkan harus lebih. Karena pada filosofinya adalah kehidupan kita di dunia ini adalah perlombaan. Semangat perlombaan bukanlah diukur dari usia. Dalam konteks beragama, ukurannya tidak usia. Ukurannya adalah semangat untuk menang. Kalau kita kaitkan tadi dengan perlombaan, perlombaan seperti apa yang diajarkan oleh agama kita? Pada prinsip dasarnya ada dua. Pertama, perlombaan mencari kemenangan dari sisi individu, personality, masing-masing pribadi kita. Karena kalau kita lihat orang berlomba, kalau mengandalkan permainan kolektif, sementara kemampuan individu kita tidak mampu, juga tidak akan menang. Ini bahasanya agak tinggi nih, sidang jemaat yang mulia. Tapi kita perhalus, kita pahami bahasa ini. Kita hidup di dunia ini ingin menang, dan ingin. Secara individu apa yang kita cari kemenangan kita? Pertama, kemenangan tauhid. Kalaulah kita mau bertanya, kira-kira tauhid kita sudah menang dah di dalam perlombaan dunia yang berkecamuk ini, dunia yang serba gemerlap ini, dunia yang serba dengan ujian. Sudahkah kita menang dari sisi tauhid? Lalu apa alat ukur yang harus kita pakai untuk menentukan kita menang dari sisi tauhid itu? Ada. Tidak terlalu sulit kita untuk mengukur alat menang. Tidak akan terlalu sulit ada indikator-indikator bahwa keyakinan kita itu menang. Contoh, dari perjalanan kehidupan kita, sidang Jumat yang mulia, sudahkah kita berkeyakinan bahwa hidup kita ini diatur oleh Sang Yang Maha Pencipta? Yang namanya Khalik. Sementara kita adalah makhluk.
Kemudian di tengah-tengahnya adalah akhlak. Sudah kan menang kita. Masih ada keraguan tentang agama yang kita miliki, agama yang kita anut, tauhid yang kita jalankan. Masih ada keraguan kita bahwa Tuhan itu, Allah itu tidak pengasih penyayang? Kalau masih ada keraguan di dalam batin kita, maka kita belum menang. Kita jemaah mulia, kalau kita sudah berkeyakinan penuh hidup ini diatur oleh Allah, hidup ini disetting oleh Allah, hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan yang diberikan oleh Allah, dan kita yakin Allah pasti memberikan solusi dari problem kehidupan kita, maka kita sudah menang. Kita sudah menang. Yang hadir dalam masjid ini sudah menang. Kenapa? Karena kita yakin kita hadir ke masjid ini adalah takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita yakin hidup ini diatur, disetting, dipelihara. Maka kata-kata Rabbi, ulama mentafsirkan Allah itu pencipta. Yakinlah Allah itu pencipta kita. Semuanya. Kalau kita sudah yakin, berarti kita sudah menang. Maka kalau kita gali secara filosofis sidang Jumat yang mulia, pencipta itu tidak manusia. Manusia yang bisa merangkai kata. Ini dirangkai dengan ini dirangkai dengan ini, jadilah ini. Tapi sifat dasarnya mana? Esensinya apa? Dari siapa esensinya itu, dasarnya? Pasti dari Allah. Kalau sudah demikian, kita sudah menang. Fastabiqul khairat, berlomba mencari kemenangan. Kita sudah meraih satu tiket kemenangan tauhid yang utuh. Kalau begitu tidak akan ragu kita mau pura-pura. Mau datang bencana, datanglah. Semuanya apa? Karena kehendak Allah. Makanya dalam filosofi Minang tidak mulia ada diungkapkan. Aku bule itu ya segolong dan bijak keselayang, kan bule besar dia. Tidak ada jalannya. Dudukan cie-cie. Kita begini ini karena Allah yakin kita. Bukan karena yang lain. Usaha boleh, ikhtiar boleh, silakan. Tapi akhir dari perjuangan dan ikhtiar itu adalah inilah takdir Tuhan yang sesungguhnya. Tidak cuma kamu lihat. Kita beranjak sholat sebagai bagian persiapan kita nanti di akhirat. Tidak ada akan ditanya pertama kali selain dari sholat. Maka perlombaan kita di dalam sholat, kita bertanya juga, sudahkah saya menang dalam sholat? Apa indikatornya? Ketika masuk waktu azan, bergetarlah hatinya, melangkahdahkah kakinya, tenangkah jiwanya? Kalau itu sudah tenang, Abdul Mas'ud sewaktu azan tahu bahwa itu kian pandangan daki dilayangkan pandangan jauh lajali waktu zuhur tu kamasud Jumat kamasud la sedi hawa kamusaji atulah menang wak. Ada persiapan. Masa lomba ada persiapan?
Bagaimana bisa menang? Tidak ada persiapan. Kalau kita hitung lagi, udah berangkat ke masjid, seberapa kusuk kita di dalam sholat. Dulu rakaat pertama main-main sholat kita, melayang-layang. Sekarang kok enak ya, sholat saya kok enak sekarang. Rakaat pertama itu saya kusuk, 2, 3, 4 itu yang melayang-layang. Ini kita sudah menang. Ada indikatornya, ada peningkatan dah. Kita sudah menang. Ini menang secara individu. Kita memang sholat berjemaah, tapi penilaian individu sidang Jumatnya mulia. Kenapa? Kita hanya numpang sama imam. Numpang apa? Numpang untuk kita selamat. Tapi persoalan keselamatan diri sendiri tidak bisa digantungkan kepada imam. Ada kecelakaan mobil, imamnya selamat, penumpangnya mati. Kenapa? Karena penumpangnya asik, tidak konsentrasi. Apalagi kalau sopirnya sudah mati, tidak konsentrasi, tambah kita lagi. Ini kita kalah. Tapi kalau ada peningkatan selama ini kita sholat, mungkin main-main, acak-acakan, tidak serius, masih melayang-layang. Sekarang agak tenang batin kita ini, kita sudah menang. Inilah yang kita cari dalam perlombaan Fastabiqul khairat. Jadi ayat ini bukan khusus untuk bersedekah, berinfak saja, bukan. Ini kemenangan individu yang harus kita usahakan. Sidang Jumat yang mulia. Karena lomba itu ada sifatnya individu dan ada sifatnya kolektif. Nah, kita beranjak kepada kolektif bersama. Apa contohnya? Tahun sekarang berapa kurban yang di masjid kita? Banding dengan tahun kemarin, menang atau kalah? Jawabannya bisa lip service, karena ekonomi kita sedang macet, negara di luar sana sedang perang. Alasankah itu? Kalau kata pikir itu sebagai dinamika kehidupan saja. Indonesia perang kan tidak. Maka sebagai kolektif kita tingkatkan. Kalau kita mau menang, tahun sekarang, tahun dulu 21, tahun besok 25. Yang belum ikut, saya ingin menang. Saya tahun sekarang ikut. Saya ingin menang. Jadi dalam hidup kita itu sudah cuma yang mudah, harus ada semangat kehidupan kita beragama. Kita harus menang. Jangan kalah terus. Kalau sisi pendidikan misalnya, rata-rata taruhlah kita tamatan SMA dan SMP. Saya harus menang, anak saya harus sarjana. Kalau sudah S1, S2 deh, kalau sudah S2, S3 dia harus menang. Dulu tidak bekerja, sekarang bekerja. Gimana usahanya? Ada kuncinya sidang Jumat yang mulia. Ada kuncinya. Apa itu? Ketok pintu langit itu. Ini mengetok pintu langit aja nggak mau. Gimana kita bisa menang? Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita bersifat jabariyah, tidak menyerah kepada ketentuan Tuhan, tidak. Usaha, ikhtiar. Abalian sirih kagak pinang katampu aja. Kembali
kepada yang hak, yang benar. Yang terakhir contohnya sidang Jumat yang mulia, kalau kita ingin menang. Dulu masjid kita ini seperti apa? Sekarang sudah indah, sudah. Kita sudah menang. Apa lagi? Kalau ada kekurangan-kekurangan itu yang kita perbaiki, itu yang harus kita evaluasi. Ada kritikan, ada saran, kita terima, jangan dianggap sebagai musuh. Kita sekarang ini sidang Jumat yang mulia, tidak menutup mata kita. Kalau kita mengkritik, dianggap subversif. Kalau kita memberikan saran, Anda dianggap main-main. Yang lebih bahaya lagi, muncul sifat makar. Nah, ini bahaya lagi. Ustaz tidak bisa ceramah nanti. Nah, duduk saya mau saji nama kita punya sama. Gak usah ceramah lah, gak usah khotbah Jumat lah. Kenapa? Karena khotbah itu melihat realitas kehidupan sesuai dengan konteks ayat. Kita ingin berlomba. Kalau ingin berlomba harus dikritik. Kamu bacanya tidak bagus, kamu duduknya tidak bagus, kamu cara pukulnya tidak bagus. Maka sepanjang kita mampu dan mau menerima kritikan dan saran, insya Allah kita akan menang dalam berlomba. Jika jadi surah sewa, Anda akan pernah menang. Maka kemenangan kolektif adalah kebersamaan kita. Bersama-sama. Ringan samo di jinjiang, barik samo di piku, sacium bayam sadan ciang berbasi. Lamo tu ranggai-ranggai awak membuat filosofi model itu. Tapi sayang, 1000 kali sayang, tinggal hanya permainan kata ketika adat dipersembahkan. Sidang Jumat yang mulia, kita tutup khotbah kita ini dengan kesimpulan. Kita yang hadir ini di masjid ini, kita sudah menang. Orang yang sudah menang, kata Allah, Allah hadiahkan kepada kita surga seluas langit dan bumi. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Inilah apa yang dikatakan oleh Nabi, sa'idul fid dunya wa sa'idul fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia kelak abadi di akhirat. Panjang kajian sidang Jumat yang mulia, bila kita rangkum dan kita kaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kolektif beribadah kepada Allah, intinya adalah untuk keselamatan kita panjang dan kita mampu mengambil di sini. Mari kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kemenangan. Tidak pilih usia, tidak pilih umur, tapi yang penting kita mendapatkan kemenangan yang hakiki, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqtabillahi al-absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwa. Maka ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus